Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nun Aisyah dengan NPM 2140703036. Kali ini saya akan mempraktekkan tindakan keperawatan pemeriksaan fisik secara keseluruhan. Selamat pagi adik, perkenalkan saya perawat Nur Aisyah yang hari ini berdinas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Namanya siapa? Baik, Rehan, boleh lihat tangannya? Baik, benar ya. Baik adik, jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang tujuannya untuk mengetahui kondisi adik secara keseluruhan. Nanti saya melakukan pemeriksaan dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki kurang lebih 10-15 menit. Apakah bersedia? Oke, bersedia ya. Saya siapkan alatnya ya, Dek. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, gunakan sarung tangan bersih. Ada Rehan, apakah hari ini ada keluhan? Bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak? Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan fisik secara lebih lanjut. Pertama, kaji tingkat kesadaran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ekspresi wajah pasien, apakah meringis atau nampak gelisah. Kemudian lanjut ke pengkajian tanda-tanda vital pasien, tekanan darah, nadi frekuensi nafas, dan juga suhu tubuh pasien. Laporkan hasil pengukuran tanda-tanda vital. Pada suhu tubuh 36,5 ini normal, denyut nadi adik juga normal dan juga tidak ada gejala sesak. Tekanan darah adik 120/80. Ini bagus ya, Dek? Oke, baik. Setelah melakukan pengukuran dengan tanda-tanda vital, selanjutnya pemeriksaan fisik pada bagian kepala. Baik adik, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian kepala adik. Melakukan inspeksi pada bagian kepala, apakah bentuk kepala simetris ataupun tidak, inspeksi warna rambut, distribusi rambut, dan ada tidaknya kutu maupun ketombe. Palpasi juga bagian kepala untuk mengetahui adanya benjolan. Pada bagian rambut adik tidak ada gangguan ya. Setelah dari rambut, lakukan pemeriksaan pada mata, inspeksi mata mengenai kesimetrisan lingkaran hitam di sekitar mata, edema warna konjungtiva, dan selera sekret refleks pupil alis, serta arah pertumbuhan bulu mata. Gunakan pelet sebagai device untuk membantu dalam proses pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan pada bagian mata, lanjut pemeriksaan pada hidung dan sinus. Menggunakan pen light sebagai alat bantu dalam inspeksi pada bagian hidung dan sinus. Lakukan inspeksi pada bentuk mukosa sekretif di tulang, apakah terjadi pembekakan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan penghirupan dengan memberikan bau-bauan. Permisi, Dek. Jadi ini untuk mengetahui kuat atau tidaknya penciuman Adik. Jadi di sini saya berikan beberapa barang. Ya, Dek. Ya, di sini ada minyak kayu putih dan juga di sini ada bau kopi. Nanti bisa membedakan dengan menutup matanya. Ini. Adek, baik, benar ya, Dek? Ya, ini benar, Dek. Oke, benar minyak kayu putih. Tidak ada gangguan dalam penciuman ya, Dek. Setelah pemeriksaan fisik pada bagian hidung, selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik pada bagian telinga. Lakukan inspeksi daun telinga, kesimetrisan warna, dan ukuran lubang telinga. Selanjutnya, memeriksakan pendengaran pasien. Pertama-tama, getarkan garpu tala menggunakan jemari perawat. Letakkan garpu tala pada telinga pasien. Apabila pasien sudah tidak mendengar, pasien bisa mengangkat tangan. Telah mengikuti instruksi untuk mengangkat tangan. Selanjutnya, pindahkan garpu tala pada bagian telinga. Apabila pasien tidak mendengarkan, kemudian minta pasien untuk mengangkat tangan kembali. Melakukan tes ini pada kedua telinga pasien dan kemudian inspektasikan hasilnya. Oke, baik, Dek. Tadi ini hasilnya baik ya, Dek. Pemeriksaan pada bagian mulut. Pemeriksaan pada bagian mulut dilakukan inspeksi dan minta pasien untuk membuka mulut. Dan juga gunakan penlight sebagai bantuan dalam proses inspeksi. Pada inspeksi mulut, perhatikan pada bagian mukosa mengenai warna untuk gigi, kelengkapan adanya karies maupun adanya karang, maupun adanya infeksi gusi. Inspeksi juga pada bagian palatum lidah mengenai warna, lesi, tonus, dan perdarahan. Lanjut pemeriksaan pada bagian leher, spesifik pada bagian leher mengenai pembengkakan, kemudian palpasi juga posisi trakea, pembesaran kelenjar getah bening, dan juga kemampuan untuk menelan pasien.
Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian tangan. Permisi, coba luruskan jari-jarinya. Kita lihat apakah kedua tangannya simetris apa tidak. Kemudian lihat jari-jarinya, jumlahnya lengkap. Kemudian apakah ada kelainan antara jari yang satu dengan jari yang lain. Selanjutnya kita bisa periksa cover rally time-nya atau CRT-nya dengan cara menekan pada ujung kuku kemudian melepaskannya. Normalnya 1-3 detik. Selanjutnya, pemeriksaan bagian dada. Pertama dilihat, kita inspeksi bagaimana pergerakan napas dari dada pasien, apakah pasien menggunakan otot bantu pernapasan, kemudian lihat bagaimana distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Nah, palpasi di sini untuk mengetahui pergerakan dada. Coba Ade tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Baik, sekarang coba Ade bilang 77 lagi. 77. Pada palpasi untuk perkusi dilakukan pada bagian depan dan di belakang pada dada kanan dan dada kiri. Tarik nafas, hembus, oke lagi. Karena apa? Seperti biasa ya, Dek. Untuk okultasi lakukan pada bagian dada yang pada bagian kanan dan bagian kiri paru-paru. Auskultasi ini lakukan dengan cara yang sama pada bagian punggung pasien. Sekarang kita akan periksa bagian perutnya. Kita inspeksi bagian perut pasien ya. Kemudian lihat bagaimana warna kulitnya, kemudian apakah ada lesi atau tidak, kemudian lihat umbilicusnya juga. Lalu kita lakukan palpasi. Ya, palpasi ringan dan berat. Lalu perkusi abdomen, kalau terasa sakit bilang ngede ya. Kita lakukan okultasi bising usus. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan kaki. Kita inspeksi bagian kaki, kesimetrisan antara kaki kanan dan kaki kiri, kemudian lihat jari-jarinya. Kemudian bandingkan kukunya dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan melihat beating UDM, caranya dengan cara menekan melepaskan. Sekali lagi kita periksa. Selanjutnya kita akan melakukan CRT.